Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosanti. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Mercu Buana, jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi teori akuntansi mengenai akuntansi perubahan harga. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu mengenai definisi perubahan harga. Perubahan harga adalah adanya perubahan harga barang atau jasa pada waktu yang berbeda. Dasar bagi penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum adalah agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Jika terjadi perubahan harga, maka perbandingan menjadi sulit dilakukan. Oleh karena itu, perlu diatur tentang standar akuntansi untuk perubahan harga, yaitu pelaporan keuangan dalam kondisi inflasi. Selanjutnya, jenis-jenis perubahan harga. Yang pertama, perubahan harga umum. Perubahan harga umum adalah perubahan harga yang terjadi pada semua produk atau jasa secara umum. Perubahan harga umum dikenal dengan istilah inflasi. Pada umumnya, pemicu inflasi adalah penurunan nilai tukar satuan uang atau dikenal dengan perubahan daya beli. Perubahan tersebut dapat disebabkan oleh kekuatan-kekuatan faktor ekonomik seperti tersedianya uang atau kecepatan peredarannya uang dibandingkan dengan ketersediaannya barang atau jasa dalam perekonomian suatu negara. Kemudian yang kedua, perubahan harga spesifik mencerminkan perubahan karakteristik barang tertentu akibat teknologi atau selera terhadap barang. Perubahan harga spesifik dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain perubahan selera konsumer, perubahan teknologi di bidang teknik industri, dan spekulasi atau perubahan harapan masyarakat terhadap kuantitas barang dan jasa tertentu yang tersedia dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah perubahan harga relatif, mencerminkan perubahan harga spesifik seperti pengaruh perubahan harga umum diperhitungkan. Perubahan harga relatif mengukur tingkat penyimpangan perubahan harga barang atau jasa tertentu terhadap perubahan akibat perubahan tingkat harga umum seluruh barang dan jasa. Pembahasan berikutnya mengenai pos-pos moneter dan non-moneter. Pos-pos moneter. Pos-pos moneter terdiri atas aset moneter dan kewajiban moneter. Aset moneter adalah klaim untuk menerima kas di masa mendatang dengan jumlah dan saat yang pasti tanpa mengkaitkannya dengan harga masa datang barang dan jasa tertentu. Kewajiban moneter adalah keharusan untuk membayar uang di masa mendatang dengan jumlah dan saat pembayaran yang sudah pasti. Sedangkan untuk pos-pos non-moneter adalah pos-pos lain yang bersifat moneter yang juga terdiri atas aset non-moneter dan kewajiban non-moneter. Aset non-moneter adalah aset yang mengandung jumlah rupiah yang menunjukkan nilai, dan nilai tersebut berubah-ubah dengan berjalannya waktu, atau aset yang merupakan klaim untuk menerima potensi jasa atau manfaat fisis tanpa memperhatikan perubahan daya beli. Kewajiban non-moneter adalah keharusan untuk menyerahkan barang dan jasa atau potensi jasa lain dengan kuantitas tertentu tanpa memperhatikan daya beli atau perubahan nilai barang atau potensi jasa tersebut pada saat diserahkan. Pembahasan selanjutnya mengenai akuntansi daya beli konstan. Tujuan akuntansi daya beli konstan adalah mempertahankan kapital atas dasar daya beli. Dengan daya beli sebagai basis pengukuran, diharapkan perusahaan mampu mempertahankan sumber ekonomiknya untuk membeli barang dan jasa yang berlangsung terus dalam suatu kondisi perekonomian tertentu. Dalam operasinya, perusahaan akan menggunakan atau mengorbankan daya beli aset untuk memperoleh aset lain dalam rangka menghasilkan pendapatan. Investor berkepentingan dengan informasi daya beli untuk menilai apakah daya beli yang dikorbankan dalam rangka perolehan pendapatan dapat dipertahankan. Selanjutnya, mengenai keunggulan dan kelemahan akuntansi daya beli konstan. Terkait keunggulan akuntansi daya beli konstan, yaitu akuntansi daya beli konstan menjadikan angka akuntansi lebih bermakna. Kemudian perbandingan antara periode akan memberikan informasi yang lebih bermakna daripada perbandingan atas dasar rupiah normal. Dan selanjutnya, perbandingan data antara perusahaan juga akan menjadi lebih berarti dan informatif. Akuntansi daya beli konstan akan menghasilkan informasi laba atas dasar konsep mempertahankan kapital.
Dan yang terakhir, pejabat pemerintah sudah terbiasa menganalisis data keuangan atas dasar nilai real, sehingga pelaporan keuangan perusahaan dengan menggunakan rupiah nominal memungkinkan dapat menyebabkan kebijakan pemerintah yang merugikan perusahaan. Selanjutnya, kelemahan akuntansi daya beli konstan. Yang pertama, akuntansi daya beli konstan mendasarkan diri pada data cost historis, sehingga kelemahan-kelemahan yang melekat pada cost historis tidak seluruhnya dapat dihilangkan atau diatasi. Jadi, akuntansi daya beli konstan belum memperhitungkan pengaruh perubahan harga spesifik. Dan yang kedua, manfaat informasi tambahan kemungkinan besar tidak sepadan dengan kos untuk menyusun statement keuangan daya beli konstan. Dan yang terakhir, acap kali statement keuangan daya beli konstan diinterpretasi secara keliru sebagai informasi tentang nilai sekarang, padahal informasi yang disajikan oleh akuntansi daya beli konstan bukan merupakan nilai sekarang, nilai yang dapat direalisasi, atau bahkan nilai diskunan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai akuntansi kos sekarang atau current cost accounting. Tujuan akuntansi kos sekarang adalah mengukur laba suatu periode dengan mempertahankan kapital semula. Kapital diukur atas dasar kapasitas operasi atau kemampuan untuk menyediakan barang atau jasa dengan kuantitas yang sama dengan kapasitas atau kemampuan kapital sebelumnya. Akuntansi kos sekarang menuntut agar semua sumber ekonomi yang dikonsumsi atau keluar dari kesatuan usaha diganti dengan sumber ekonomi yang mempunyai fungsi atau kemampuan yang sama atau lebih besar. Berikut adalah dasar pengukuran kos sekarang. Yang pertama, kos pengganti, kemudian nilai jual sekarang, dan yang terakhir nilai terrealisasi harapan. Selanjutnya, pembahasan mengenai kos sekarang dan pertahanan kapital. Seperti akuntansi daya beli, akuntansi kos sekarang juga dilandasi konsep pemertahanan kapital, perubahan harga aset yang ditahan selama satu periode menimbulkan untung atau rugi penahanan. Perlakuan untung atau rugi penahanan bergantung pada jenis kapital yang dianut. Untuk kapital finansial, untung atau rugi ini akan diperhitungkan dalam penentuan laba periode sebagai untung terrealisasi. Bila kapital fisik dianut, kapital dapat dikatakan tetap atau dipertahankan kalau perusahaan mampu mengganti seluruh asetnya dengan aset sejenis, atau kalau perusahaan mampu mempertahankan kapasitas untuk memproduksi barang dan jasa secara tetap atau sama dengan periode sebelumnya. Nah, berikut ini sumber informasi dan teknik pengukurannya. Yang pertama, pengindeksan. Yang kedua, penghargaan langsung. Ketiga, pengkosan unit. Dan yang keempat, penghargaan fungsional. Berikut ini keunggulan dan kelemahan dari akuntansi kos sekarang. Keunggulan akuntansi kos sekarang yaitu tindakan manajemen untuk menghadapi perubahan harga biasanya diwujudkan dalam keputusan yang didasarkan atas harapan atau prediksi adanya perubahan harga di masa yang akan datang untuk barang atau jasa yang diperoleh perusahaan. Selanjutnya, akuntansi kos sekarang dapat menunjukkan laba operasi dan untung penahanan sehingga dapat memberikan informasi tentang pengaruh perubahan harga terhadap profitabilitas perusahaan yang sesungguhnya. Informasi kos sekarang bermanfaat dalam analisis kemampuan perusahaan untuk menjaga kapasitas operasi sekaligus untuk membagi dividen. Dan yang terakhir, neraca atas dasar kos sekarang menggambarkan nilai ekonomik aset dan utang yang lebih realistik dibandingkan neraca berbasis kos historis. Yang selanjutnya, kelemahan dari akuntansi kos sekarang yaitu belum ada definisi yang tegas dan tunggal tentang apa yang dimaksud aset pengganti dan bagaimana aset tersebut diukur. Akuntansi kos sekarang dapat mempertimbangkan pengaruh perubahan daya beli uang, jadi akuntansi kos sekarang belum memecahkan masalah perubahan harga karena inflasi atau deflasi. Dan yang terakhir, kerumitan penyusunan informasi kos sekarang sebagai pelengkap tidak sebadan dengan manfaat yang diperoleh. Dengan kata lain, akuntansi kos sekarang pengganti tidak praktis dan hasilnya kurang meyakinkan.
Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai standar akuntansi perubahan harga. Pada April 2011, sejalan dengan kebijakan konvergensi dengan IFRS, DSAK IAI menerbitkan PSAK 62 pelaporan keuangan dalam ekonomi hiperinflasi. PSAK 63 memiliki tanggal efektif 1 Januari 2012 dan berlaku untuk semua perusahaan yang melaporkan dalam mata uang ekonomi hiperinflasi. Dalam PSAK 63 tidak dijelaskan secara spesifik tentang tingkat inflasi tertentu yang dianggap sebagai kondisi hiperinflasi. PSAK 63 hanya menetapkan indikasi-indikasi tertentu di mana hiperinflasi dianggap terjadi. Salah satu indikatornya adalah ketika terjadi tingkat inflasi kumulatif selama 3 tahun mendekati atau melebihi 100%. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai persyaratan dan pengungkapan. PSAK 63 mensyaratkan pengungkapan di bawah ini. Yang pertama, fakta bahwa laporan keuangan dan angka yang terkait dalam periode sebelumnya telah disajikan kembali untuk perubahan dalam daya beli umum dari mata uang pelaporan dan sebagai akibatnya disajikan kembali dalam unit pengukuran kini pada akhir periode pelaporan. Yang kedua, apakah pelaporan keuangan berdasarkan pada pendekatan biaya historis atau pendekatan biaya kini? Dan yang terakhir, nama dan tingkat indeks harga pada akhir periode pelaporan serta perpindahan dan indeks tersebut selama periode pelaporan kini dan sebelumnya. Demikian pembahasan mengenai materi teori akuntansi terkait pembahasan akuntansi perubahan harga. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.